Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Shock Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Membuat perbandingan dengan Tiongkok tidak dapat dilakukan dengan salah satu negara Eropa, tetapi harus dengan seluruh Eropa. Seperti juga suku-suku Eropa dengan bahasa-bahasanya yang berbeda satu sama lain. Demikian pula terdapat perbedaan antara suku-suku dengan bahasa-bahasanya di Tiongkok. Tetapi keunggulan Tiongkok memiliki tulisan ideogram yang dapat dimengerti meskipun bahasanya berlainan. Demikianlah sejarah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara part 2 yang dirangkum secara singkat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Part 3, lanjutan Demak, Banten, Cirebon. Kerajaan Islam Demak runtuh disebabkan perang saudara antara cucu-cucunya Jinbun atau Raden Patah. Mukming alias Sunan Prawata yang berkuasa di tahun 1546 dikalahkan dan terbunuh oleh Arya Penangsang Jipang, seorang cucu lain dari Raden Patah. Penangsang Jipang sendiri kemudian diperkirakan dibunuh oleh iparnya Mukming. Kerajaan Islam Demak tiada lagi karena ipar tersebut mempunyai negara sendiri di Pajang, di daerah pedalaman Jawa Tengah, dan merupakan orang Islam mazhab Hanafi. Angkatan Laut Demak 2 kali dengan sia-sia menyerang kekuatan Portugis di Malaka dan 1 kali di Maluku. Namun, pada tahun 1526 hingga 1527, Sunan Gunung Jati alias Fathahillah, Panglima Kerajaan Demak, merebut Sunda Kelapa dan berhasil mengusir orang Portugis yang datang dengan maksud membangun benteng. Nama Sunda Kelapa oleh beliau diganti menjadi Jayakarta. Pada tahun 1564, The Martial King of Aceh, Alauddin Shah, telah minta pada Raja Demak, Kaisar Jawa, untuk membantu ekspedisinya menghadapi orang Portugis di Malaka. Nampaknya 18 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Demak, di tempat tersebut masih terdapat kekuasaan yang oleh penguasa Aceh dipandang cukup berkuasa dan untuk diajak bersekutu. Pada tahun 1574, jauh setelah Kerajaan Demak sudah tiada, Ratu Kalinyamat dari Jepara, cucu perempuan Raden Patah, masih merasa cukup kuat untuk mengirim kapal-kapal perang menyerang orang Portugis di Malaka. Setelah merebut Sunda Kelapa, Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Banten dan membentuk masyarakat Islam di sana. Kesultanan Banten kemudian beliau serahkan kepada Hasanuddin, putranya, dan oleh masyarakat Jawa dipandang sebagai Raja Banten yang pertama. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon bertemu masyarakat Muslim Tionghoa. Beliau kecewa dengan adanya saling bunuh-membunuh antara cucu-cucu Raden Patah. Sunan Gunung Jati mengabulkan permintaan Haji Tang Eng Huat alias Maulana Ifdil Hanafi untuk mendirikan kesultanan di Cirebon seperti Demak dulu. Sebagai orang yang sudah berumur lanjut, beliau menjadi Sultan Cirebon yang pertama, menikah dengan putri Haji Tan Eng Huat, dan putra mereka menjadi Sultan Cirebon yang kedua. Orang-orang membayangkan bagaimana jalannya sejarah dunia bila Kaisar Tiongkok Teochew tidak kehilangan perhatian terhadap dunia luar.
sekitar tahun 1430 hingga 1567. Orang Tionghoa dilarang meninggalkan tanah leluhurnya. Angkatan laut Tiongkok yang canggih dengan teknologi yang jauh lebih tinggi tingkatnya daripada kapal-kapal Eropa ditelantarkan. Di tahun 1431, yaitu 61 tahun sebelum Columbus, kapal utama Laksamana Cheng Ho berukuran 140 meter, sedangkan panjangnya kapal Columbus hanya 30 meter. Peninggalan-peninggalan yang diketemukan menunjukkan Australia dan Amerika Latin telah dikunjungi oleh pelaut-pelaut Tionghoa. Adanya angin-angin timur serta arus-arus Pasifik dewasa itu jelas sudah diketahui orang Tionghoa. Kapal-kapal Tiongkok menggunakan watertight bulkhead sejak abad kedua Masehi. Sementara teknologi tersebut baru dikenal di Eropa sekitar tahun 1800, yaitu 1600 tahun setelahnya. Seandainya armada Cheng Ho tidak dipreteli dan terjadi konfrontasi dengan kapal-kapal perang Eropa, Tiongkok tidak akan tertidur dan tidak akan diserang dalam keadaan lemah. Perang Candu Opium di tahun 1839 hingga 1842, Inggris memaksa Tiongkok untuk mengizinkan impor opium yang telah menghancurkan tenaga rakyat Tiongkok secara besar-besaran. Selama 1 abad setelah Perang Opium, Tiongkok hampir ambruk diserang Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan modern berdiri atas dasar teknologi abad pertengahan yang sebagian besar bukan berasal dari Eropa. Selama abad ke-1 hingga abad ke-14 Masehi, Tiongkok telah membanjiri Eropa dengan penemuan-penemuan tanpa Eropa mengetahui dari mana asalnya. Teknik-teknik numerasional dan komputasional, pengetahuan dasar magnetikal fenomena, teknologi besi dan baja, penemuan bahan peledak dan kertas, lonceng mekanik, driving belt, chain drive, cara standar converting rotary to rectilinear motion, segmental arc bridge, nautical teknik seperti sunpost radar, imunisasi, inokulasi, dan lain-lain. Semua ini mengakibatkan kegemparan di dunia barat. William Harvey sebelum tahun 1616 telah menemukan adanya aliran darah dalam tubuh manusia. Sementara hal itu sudah dikenal oleh Tiongkok 500 tahun sebelumnya. Di tahun 1574, Lim Ah Hong, orang Tiongkok yang bukan bagian dari pemerintah, mengepung benteng Spanyol di Filipina serta nyaris merebut Manila. Kemampuannya untuk mengguncang kekuasaan Spanyol di Asia membuat gubernur Spanyol menginginkan hubungan baik dengan Kaisar Tiongkok. Tahun 1661, Koxinga mengalahkan Belanda di Taiwan. 1 tahun kemudian beliau mengirim ultimatum kepada penguasa Spanyol di Filipina untuk menyerah kepadanya atau dihancurkan. Sayangnya, tahun itu juga ketika orang-orang Spanyol sedang panik memperkuat benteng-benteng pertahanannya, tentang berita Koxinga meninggal dunia. Lain dari apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Belanda, penemuan bahan peledak di Tiongkok tidak hanya dipergunakan untuk mercon saja. Sedari permulaan, bahan peledak dipergunakan untuk keperluan-keperluan militer pada dinasti Tang. Tahun 1618 hingga 907, bahan peledak nitre dan alkimia Tionghoa dikenal orang-orang Arab dan Persia sebagai salju Tionghoa dan garam Tionghoa. Abad ke-13, bahan peledak Tionghoa mulai dikenal Eropa melalui orang Arab yang masa itu berkuasa di Spanyol. Buku-buku Arab zaman itu mencatat botol-botol besi yang dipergunakan oleh tentara Mongol dalam abad ke-13. Pihak Arab memperoleh bermacam-macam senjata api lewat Mongol, antara lain senapan-senapan sederhana dan senapan petir.
Tidak lama kemudian orang Arab dapat membuatnya sendiri. Senjata dan roket Arab, Kidan, berdasarkan model-model Tionghoa. Dewasa itu, Tiongkok di Eropa dikenal sebagai Kidan. Baru tahun 1326, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain di Eropa untuk pertama kalinya membuat alat-alat perang yang berasal dari Tiongkok ini. Senjata api atau blunderbuss yang dipergunakan di Eropa sebagai permulaan abad ke-14 yang asal usulnya juga dari Tiongkok. Demikianlah sejarah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan part selanjutnya di minggu depan ya. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.